kan tadinya kan tanah gundukan tuh, diratain kan pakai beko. Nah kalau beko kan harus ditungguin, takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah itu pengalamannya itu, yang penjaga bekonya tahu tuh malam lari ke kita nyamperin, katanya bang ada perempuan pakai baju putih gendong anak. Nah itu pas katanya itu dia cuman gendong bayi aja, deketin, nggak ada suara. Cuman dia begitu dia bangun kaget, langsung dia lari. 2 orang gitu. Pas tempat gua ketemu itu di sana ada pohon tempat orang gantung diri. Infonya pagi-pagi rame. Jadi itu orang tuh kelihatan kegantung di pohon pas belokan banget. Awal mulanya ya itu masalah percintaan biasa. Dengar saya sih gitu, diputus sama pacarnya, frustasi gitu, dia gantung diri situ, ketawanya udah siang, udah pagi gitu. Tapi katanya sebelum dianya tuh ada lagi satu cowok gantung diri di situ. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal dan sekarang kita ada di channel Telusur. Di kesempatan kali ini, gua dan tim Lentar Malam akan mengajak kalian untuk membahas tentang makam Tanah Kusir yang berada di selatan Jakarta. Makam yang memang cukup melegenda bagi warga Jakarta ini memang mempunyai banyak misteri di dalamnya. Nah, sebagai info aja nih, kalau makam Tanah Kusir yang sudah dibuka dari tahun 1965 ini juga termasuk tempat bersejarah. Karena di area pemakaman ini terdapat makam dari sang proklamator kemerdekaan Indonesia atau wakil presiden pertama kita, yaitu Bung Hatta. Dan selain itu juga, banyak orang-orang terkenal yang dimakamkan di makam Tanah Kusir ini. Salah satunya yang sempat kita temuin adalah makam dari salah satu penyanyi Indonesia, Glenn Fredly. Dari makam almarhum Glenn inilah, kita akhirnya bertemu dengan salah satu perawat makam bernama Pak Rahman. Yang kebetulan beliau lagi ada di sekitar area makam. Hingga akhirnya kita pun mengajak beliau untuk menjadi narasumber kita di video kali ini. Dan setelah kita ngobrol dengan Pak Rahman, ternyata beliau mempunyai beberapa cerita tentang makam Tanah Kusir ini. Salah satunya adalah cerita tentang kejadian seseorang yang bunuh diri di area makam Tanah Kusir. Nama saya kalau di sini panggilannya Gendut, nama aslinya Durrahman. Saya di sini profesinya sebagai perawat makam. Dan saya belum lama sih, baru 2 tahun, tapi setahun ini saya tinggal tidur di gubuk. Dan pengalaman saya di sini ya banyak lah, namanya tempat itu kayak peristirahatan terakhir ya. Keluh kesahnya ya banyak, susah senangnya juga ada. Kalau sejarah dulunya sih memang dari sini tuh, di sini tuh kuburan paling lama ya. Sebelum ada pelebaran jalan, dulunya ini kali. Nah di sini memang dulunya ya tempat-tempat jarang dijamah orang. Jadi kalau tempat-tempat lembab gitu kan makhluk-makhluk halus senang katanya. Ya di sinilah tempatnya, makanya kan di sini tadinya nih lebarannya ini kan tahun 2001 lah. 2001 terus sampai
2002 awal nih. Dan kan pelebaran di 165 nih tadinya nih. Jadi kalau semacam kan tadinya kan tanah gundukan tuh diratain kan pakai beko. Nah kalau beko kan harus ditungguin takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah itu pengalamannya itu yang penjaga bekonya tahu-tahu malam lari ke kita nyamperin, katanya bang ada perempuan pakai baju putih gendong anak. Nah, dia lari tuh ke sini nyamperin saya. Nah saya juga pas dia lapor sama saya nggak lihat wujudnya, udah nggak ada. Itu sosoknya ya itu perempuan, rambutnya panjang, pakai jubah putih, gendong bayi. Dia nyamperin duduk di sampingnya orang tidur itu. Nah, itu pas katanya itu dia cuman gendong bayi aja, deketin, nggak ada suara. Cuman dia begitu dia bangun kaget, langsung dia lari. 2 orang itu. Besoknya lagi udah nggak mau tidur di situ lagi. Dan beko pun dipindah di sini akhirnya di depan sini. Pas tempat gua ketemu itu di sana ada pohon tempat orang gantung diri. Itu kejadiannya katanya nggak tahu baru atau setelah gua kejadian. Infonya pagi-pagi rame. Jadi itu orang tuh kelihatan kegantung di pohon pas belokan banget. Sebelum jembatan kali tuh, kan ada gerbang sebelah kiri tuh. Di situ pernah ada 2 kali. Awal mulanya ya itu masalah percintaan biasa. Dengar saya sih gitu, diputus sama pacarnya, frustasi gitu, dia gantung diri situ, ketawanya udah siang, udah pagi gitu. Udah pagi baru ketahuan. Bang, di sana lagi rame no, katanya ada orang gantung diri gitu. Pas lewat sih ada, cuma udah diangkat dari tempat kejadian. Ada di situ di pohon apa namanya, pohon di situ ada tengah-tengah lah, ada situnya. Kalau situ jarang dijamah orang, paling ya perawat. Itu pun nggak dalam kata setiap hari ada di situ. Katanya sih 2 orang. Kalau untuk detailnya saya baru tahunya 1 orang. Tapi dulunya katanya ada cowok di situ juga. Cuman saya pas waktu itu memang dengarnya cuma 1. Tapi katanya sebelum dianya tuh ada lagi 1 cowok gantung diri di situ. Jadi anak itu main di jalan, di gang tuh, yang mau masuk ke belakangnya Petra sini di seberang nih, Haji Buang. Jadi dia main sama temennya, tau-tau nyemplung ikut arus. Langsung kan pas sore tuh jam 1 kalau nggak jam 1:30 lah. Itu dicari sama keluarga, sama pakai tim SAR, itu 3 hari kemudian baru ketemu di daerah Kembangan. Berarti kali ini sering memakan korban gitu. Ya kalau untuk memakan korban sih saya kira mungkin kalau pajak ya setiap tahun mungkin ada, cuman bukan dari sini doang kan. Karena ini kan kali Pesanggerahan nih, yang buangan dari Bogor juga lewatnya kan ke sini. Kayak waktu dulu yang jebolnya Situ Gintung, itu di sini kan parah dulu, sampai masuk sini air semua. Ini awal-awal mulanya banjir dari itu. Situ Gintung itu yang jebol itu ke sini. Kalau dulu yang pernah dengar lagi di sini. Ini danau ini nih, umur berapa ya? 5 tahun. Tenggelam juga. Kronologinya kalau di sini emang tiap hari buat mainan bocah, buat renang. Tiap hari di sini. Kalau siang, tapi kalau malam mah sore nggak ada. Dari jam 10 anak-anak pulang sekolah tuh. Di sini tuh banyak tiap hari. Hampir setiap hari ada aja. Cuman ya dulu kejadian dulu waktu masih ya belum seterang sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak orang lalu lalang, di sini udah banyak keluarga yang tinggal di sini, jadi nggak terlalu inilah. Tapi kalau untuk cerita-cerita begitu sih masih ada, masih kental di sini. Ada aja. Kalau untuk daerah sini sih kalau yang tahu, nih kalau orang saya kan orang awam, tapi teman saya dulu pernah ke sini, teman saya orang pinter. Yang orang yang meninggal di sini tuh belum ada yang dapat tempat di sana. Jadi setiap hari masih di sini. Masih mondar-mandir. Jadi arwahnya itu masih di sini, belum ada yang apa sih kalau orang Islam belum ada dapat tempat di surga apa di mana gitu.
Cuma denger gitu doang. Kalau teman saya dulu bisa ngeliat, di sini aja saya dikasih tahu sama dia. Kalau di sini jangan, satu, jangan kencing sembarangan. Kedua, jangan sampai buat mesum lah. Kalau di sini dibilang ya sakral sih enggak, cuman kalau tempat begituan kan takutnya ada apa-apa. Ya dengar-dengar dulu kan di sini banyak kalau orang pacaran, kalau makanya kan di sini banyak pamdal kalau jam 12 muter keliling suruh pulang. Tapi ada juga yang bandel. Makanya kalau kayak saya kan tinggal di sini, kadang kalau orang pacaran saya bilang ya suruh pulang. Lu kalau mau nyari tempat jangan di sini, bilang. Kalau punya duit di hotel dah segituin, kadang gitu. Dan kasihan kan anak orang. Tapi namanya anak sekarang, buset anak kecil aja sampai jam 10 sampai jam 11 dibilanginnya malah galakan dia. Kan di situ pas tikungan makam Bung Hatta itu kan di situ ya bukan diwajibkan ya. Kalau orang yang tahu kalau naik motor lewat situ itu harus minimal klakson 2 kali. Di situ ya banyak kejadian mistis, teman saya juga ada dulu. Jadi kelihatannya jalannya lurus, tahu-tahu masuk ke got. Teman saya sampai masuk ke rumah sakit ada kali hampir 10 hari. Pas di depan gerbang persis tuh. Jadi kita dari veteran mau arah pulang kan saya tinggalnya dulu di Gang Harun. Jadi jam setengah 12. Kalau situ kan padahal lampunya terang. Cuman kata teman saya tuh jalan lurus. Tapi tahu-taunya nyemplung ke got 3 orang. Tapi yang parah yang depan yang bawa motor aja sampai belah 2. Emang di situ dari dulu memang katanya kalau orang lewat situ harus minimal klakson 2 kali, kalau enggak ya taruhlah assalamualaikum numpang lewat gitu kan. Di situ emang katanya sih perlintasannya. Kata orang-orang yang pintar, kalau saya mau orang awam cuma denger kayak begitu. Di situ emang ya kalau bisa kalau tahu ya minimal klakson 2 kali, kalau enggak assalamualaikum, kalau enggak numpang lewat lah gitu, baca-baca gitu. Selain kita mengajak Pak Rahman untuk menjadi narasumber, kita juga mengajak Bang Tanu, seorang narasumber yang pernah datang ke podcast Lentera Malam. Dan mungkin teman-teman yang sering nonton Lentera Malam tahu nih, tentang kisah dari Bang Tanu yang pernah mengantar penumpang gaib ke area makam Tanah Kusir pada saat sedang menjalankan tugasnya sebagai driver online. Nah, di sini gua dan tim bersama Bang Tanu menelusuri satu persatu tempat-tempat kejadian di mana Bang Tanu ini mengalami kejadian horornya pada saat itu. Dan gue juga bakalan masukin beberapa potongan video dari Bang Tanu pada saat podcast di Lentera Malam, supaya teman-teman yang belum nonton juga bisa menyimak hasil video penelusuran kita. Awal ceritanya tuh posisi sayanya ada di sekitaran, kalau nggak salah itu ada full taksi yang udah lama, mungkin ada waktu itu masih beroperasi, tapi sekitaran situ ada full taksi. Nah di situ nggak lama di depan mobil kiri saya itu ada sepasang orang, itu masih anak muda lah, cowok cewek. Dia mau ngelambain tangan di mobil saya, mas, ngelambain tangan di mobil depan gitu kan, kayak orang minta perhatian. Mungkin dia juga mau nyetopin saya kali. Waktu abang ngambil orderan itu di daerah mana, Bang? Itu nanti di depan. Tapi setelah pertigaan ini, kan ini kita nggak boleh lurus ya, agak muter sedikit. Nanti arahnya itu yang mau ke atas. Jadi pas belokan sebelum mau pintu masuk itu jadi ketemu. Jadi bukannya ngambil orderan sih, lebih tepatnya sih mereka tuh nyetopin saya. Itu di sini nih. Jadi ada pohon besar itu di sini, di situ. Posisi malam 12:30-an lah, pas banget ini. Kesinian dikit tuh. Jadi ada yang jual Nissan kan, nah ini di sini nih. Jadi gue minggir di sini, posisinya udah malam juga, mereka nggak ada aktivitas kan. Nah, jadi mereka berhentinya tuh pas di dekat pohon ini nih. Nah ini pohon. Jadi mereka di sini, saya majuin. Posisi pas di sini, tengah-tengah. Saya buka kaca, saya tanya, ada apa mbak? Ada apa mas? Gitu. Butuh bantuan apa gimana? Saya bilang gitu.
Dia nunduk, dia ngasih tahu, Pak bisa nganter saya nggak? Gitu berdua, dia bilang gitu. Saya kemalaman, kita nggak bisa mesen, dia bilang gitu. Soalnya HP saya mati, terus juga kondisi udah malam, dia bilang. Nah, selama dia berbicara tuh ada yang buat saya tuh janggal, Bang. Kalau manusia kan kita ngomong itu mulut bergerak ada suaranya. Iya, iya. Nah kalau itu enggak. Jadi mulut gerak dulu, baru suaranya tuh agak delay sekian detik lah. Mungkin kalau kita kan langsung ada suaranya ya. Iya, iya. Kalau itu enggak, saya tanya, iya nganter kemana? Dia bilang gitu. Setelah dia ngomong, nganter ke dalam sih mas. Ini saya kasih alamatnya. Dari titik sini ke titik alamatnya jauh nggak sih kira-kira? Nah saya cek, oh deket kok mbak, nih di dalam ya? Iya mas, gitu. Dia bilang gitu. Yaudah, berangkat aja lah. Di saat perjalanan itu baru sekitaran mungkin 50 meter, 100 meter tuh. Hal pertama saya cium itu bau kentang goreng. Bau kentang goreng. Bau kentang goreng awalnya sih saya nggak tahu tuh mereka bawa bungkusan apa enggak. Tapi seingat saya si cewek tuh bawa tentengan hitam, tangan yang sebelah kiri tuh ngepelin bahan benda sesuatu saya juga nggak tahu. Nah ini gapuranya TPU Tanah Kusir nih. Waktu itu gua malam sekitar jam 1-an udah mulai masuk. Waktu itu masih ada mereka tuh di belakang. Waktu udah masuk ke dalam sini, ini tuh udah ada mulai bau-bau aneh nih. Nah, awal mula bau kentang goreng tuh yang di sini. Jadi sekitaran sini, pas baru masuk itu, feels bau kentang gorengnya berasa banget. Jadinya gue pikir mereka tuh lagi makan, tahu mereka juga bawa makanan juga, karena gue juga nggak mau gubris mereka juga. Gue sini ya udah, kalau mereka lagi makan ya udah. Gitu. Setelah lewat lintasan ini, itu wanginya udah mulai berubah tuh. Jadi wangi-wangi kayak kain kebakar angus. Di sini bang, gue bingungnya nih. Masalahnya gue tuh masuknya ke sana. Kalaupun gue bisa masuk, itu mobil nggak muat. Jadi kalau masuk normal, itu ke sana nih. Jadi di ujung ini ada kali ini. Waktu itu saya belok ke sini. Posisinya emang jalannya kecil, tapi ujung-ujungnya itu masuk ke perumahan. Tahu-tahu nanti ada pintu ada masuk, mobil gue masuk. Ini nggak masuk perumahan, ini masuk cuma pelataran parkir. Tuh kan, ngeri kan? Berarti normalnya masuk kita ke keluar. perumahan itu dari luar. Dari luar. Pas kejadian, Nah itu dia, itu dia Pak, gue berinding lagi Pak. Aduh. tapi mungkin gak sih bang, kalau abang ini diarahin ke dunianya dia sendiri gitu? Wah itu, paham sih, saya juga nggak ngerti juga. Bahwasanya ketemu dia pun kan, ketemu mereka nih, sosok mereka tuh, saya juga mulai aneh karena porsi dia berbicara kayak kita tuh beda. Mereka tuh mulutnya duluan, baru suaranya belakangan. Tapi pas perjalanan itu bang, ngelihat aktivitas manusia biasa nggak? Nggak, sepi. Ini tuh masuk kita dari sini bro. Tuh, di sini awalnya. Ini ada makam nih. Jadi ini mustahil kan kita masuk mobil. Ini gue lewat sini. Oh. Masuknya dari sebelah sini ya berarti. Nah, Karena itu sebelahnya udah TPU tuh. ada TTU nih. Itu yang pas waktu masuk ke area perumahan tuh udah mulai baunya menyengat, makin menyengat tuh si bau gosong tuh. Saya udah bukan panik sih lah ya. Wah, Gelisah lah ya. gelisah lah hitungannya, ini gimana ini, takut tapi gimana ya kan. Saya ambil positif aja. Nah karena udah masuk perumahan, saya kan make sure nih, ini setelah ini belok ke kiri ya. Yang jawab ceweknya pelan banget sampai kayak lirih, kemungkinan juga lagi nangis. Soalnya saya inget kayak gitu, kayak menangis gitu, kayak Terseduh-seduh gitu. lah hitungannya.
belakang, kiri, itu pelan banget, halus kayak nahan perih gitu. Saya ngeliat cowoknya juga, ngeliat di kaca cowoknya, kok diem aja nih. Wah ya udahlah, ke kiri nih, udah pasti ke kiri, lurus terus. Nah persimpangan lagi saya nanya lagi, yang ini mau lurus apa belok kanan nih? Nah gantian, suara cowok yang keluar. Suara cowoknya pun di luar ekspektasi saya. Kalau masnya kayak gini kan kayak kita suaranya agak ngebas gitu, lebih tinggi, agak standar lah. Itu lebih ngebas lagi, padahal posisi postur saya sama kayak saya, kecil. Itu lebih kayak menggema mas. Gitu doang. Saya nanya lagi, ini mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Soalnya yang di map sebelah kiri. Tapi belok kanan juga bisa, dia bilang gitu. Sebelah kiri aja mas, lebih cepat kok, dia bilang gitu. Nanti nggak jauh, saya pengen nunggu, oh ya belok kiri. Nah, itu mikir dia kayak masih nangis tuh, masih kayak. Tapi lama kelamaan kayak dia tuh kayak ngeringis tau nggak? Kayak mau ketawa suaranya. Gitu kayak gitu. Waduh, ini apa ngerjain saya, mikir saya gitu ya. Setelah itu saya nanya lagi, make sure bener kan ini setelah gang kedua gitu kan. Si cowok udah mulai nggak daham lagi. Iyanya tuh mulai iya gitu, lebih gaung lagi kayak yang awal dari dia gitu. Dia lebih iya. Masuk aja mas, kita masuk. Nah dari situ udah mulai keanehan tuh. Dari situ saya nanya nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban dari mereka Nggak ada berdua. jawaban. Itu lihat di kaca spion tengah itu mulai pudar tuh, burem. Ini kemana nih? Dan saya fokus aja deh, pelan tuh. Saya ini rumah yang mana nih? Rumah yang pagar apa? Dia bilang gitu. Nggak ada jawaban. Wah, udah nih. Udah nggak ada hawa-hawanya mereka lagi. Saya tengok lagi bener, pastiin nggak ada. Mereka berdua hilang di belakang. Hilang di belakang. Nggak ada sama sekali goyang itu mobil atau orang ciri-ciri orang keluar dari mobil, nggak ada. Jadi di sini. Di sini lokasi nuruninnya. Mereka nggak nurun sih. Lebih tepatnya ngilang sih. Ini posisinya saya mau maju nyari jalan keluar, tapi udah ke kadung gelap. Jadi saya mundur balik lagi ke tempat yang tadi awal saya masuk dari situ. Jadi saya runutin itu jalan saya satu-satu buat saya balik lagi keluar. Udah tuh dari situ udah nggak beres dah. Saya mundur nih, posisinya kan tadi pertigaan karena gang kedua ya kan. Itu saya ngeliat jam, tadi kan saya ketemu dua sosok itu sekitar jam 1 ya, setengah satuan lah. Itu saya ngeliat di jam itu sekitar 2.45. Lama juga ya. Lama juga. Padahal kan cuma 3 kilo aja. 3 kilo berapa menit sih mas? Iya, iya. Ya mungkin kalau dari depan mungkin ya 10 kesini menit 10 menit lah baik lama. Itu sekitar 2 jam. Saya tuh astagfirullah dan nyebut tuh. Wah udah gak beres nih. Nah keluar, saya mundurin ke balik awal lagi. Saya maju pelan-pelan. Saya nyari arah keluar yang tadi. Saya lumayan agak bingung juga. Bahwasanya saya ngapalin tadi belok kanan, kita belok kiri, kedua gang ini. Itu yang saya nggak habis pikir tuh, ternyata di portal. Posisi saya tadi lewat itu. Dan posisinya itu di portal udah lama. Oh. Ini, posisi ini, saya nggak bisa keluar. Nah, ini dia. Nih. Lihat sendiri, itu portalnya udah lama tutup. Jadi waktu itu, yang kaget itu saya mau keluar ke jalan besar itu, semua portal udah ketutup dan ini portal salah satunya yang tutup udah lama banget. Jadi waktu itu saya mundur, ini cari jalan lain buat keluar dari sini. Sorry. Oh my god, dia lagi. Posisinya nih, kalau malam ini minim penerangan nih. Agak keluar 2 gang dari situ, saya ketemu security mas, bajunya putih biru, atasan putih, bawahnya biru tuh, mungkin kayak security biasa lah ya. Iya, iya. Posisinya security itu sebelah kanan. Posnya sebelah kanan, agak jauh dari pos, dia sekitar 2-3-4 meteran. Karena ngeliat mappingnya, oh nggak terlalu jauh nih keluarnya nih. Saya nanya dulu lah, saya keluar. Posisi lampu juga masih nyala, mobil masih nyala juga. Saya tanya, tadi lihat saya lewat sini nggak?
kok yang jalan di sana udah di portal ya? Saya bilang gitu. Oh, masnya lewat mana? Situ Pak, di ujung, tapi di portal. Kata dia belok situ, belok kanan, nanti keluar gang situ, nanti ketemu jalan keluar Mas, tinggal lurus aja, dia bilang gitu. Tapi Bapak lihat saya bawa penumpang nggak dari sini? Bang yang mana ya? Ini Pak, saya tadi di gang agak sebelah sana, saya mikirnya sambil nunjuk tuh. Oh, Bang kenapa? Ya, tadi hilang aja. Oh, digangguin. Pelan lagi katanya. Dia ngomongnya, oh digangguin. Oh, gue tahu. Oh, soalnya Masnya orang ketiga di minggu ini. Orang ketiga. Orang ketiga di minggu ini. Oke, saya bilang itu, tenang aja Mas, Masnya udah aman. Dia bilang gitu. Saya masuk pintu, saya tutup mobil. Setelah saya lewatin dia 2 meter 3 meter, saya ngeliat di spion saya, dia nyorotin lampu senternya ke saya tuh. Set, goyang-goyangin, salah dia gerak-gerakin ke bawah, saya berhenti sebentar. Posisinya pas kulit itu udah mulai banyak darah tuh. Jadi darahnya tuh kayak ngerembes Mas, ngerembes. Kenapa nih? Di kaca tuh, di spion. Loh, kenapa? Tuh lama-lama ada benda yang mungkin saya nggak, kok bisa sampai situ. Benda namanya linggis, mungkin linggis. Jadi linggis kan ada 2 sisi ya. Sisi yang bengkok sama sisi yang buat tajam tuh di ujungnya. Nah, itu yang sisi tajamnya itu mulai tembus ke dada sini. Seiring sama rembesannya. Dia keluar, set. Nah, karena saya notice itu linggis, mungkin bukan tombak. Karena ada si ujung bengkoknya itu ada pas di belakangnya dia. Di posisi pundak. Jadi itu dia kayak nembus gitu. Kalau linggis itu sebenarnya yang pure adanya nih. Aduh, gue tadi dulu benturan. Ada dulu. Nah, sebenarnya tadi Bang, tapi kita nggak bisa ngebutes kalau kayaknya di situ. Yang pertigaan tadi? Yang pertigaan tadi nggak ada security-nya apa yang? Iya nggak ada. Tadi kan ada orang tuh di situ tuh. Nah, itu gue berhenti pas sebelum belokan. Nah, ini pos yang saya ketemu sosok yang waktu itu bikin saya kaget karena bentukannya tuh dia kayak semacam kayak korban, dan ada benda yang saya udah jelasin tuh seperti linggis. Dia tuh posisinya gini, yang saya liatin di pundak kanannya dia ini satu sisi yang bengkok. Nah, tembus di dada sini itu ujung yang tajam di sini. Jadi posisinya tuh udah keluar. Dia keluar. Si tajamnya itu udah keluar dan bajunya tuh udah ngerembes kemana-mana tuh. Darahnya tuh udah ngerembes kemana-mana. Posisinya saya terakhir ngeliat ini, ya ini, saya ngambil mobil, saya ke situ. Setelah itu saya berpamitan, misi Pak. Nah, posisi dia berubah di sini. Waktu itu dia nyenterin senternya ke spion saya. Saya berhenti sebentar di sini. Posisinya di sini agak gelap. Nah, di posisi senter ke sini, saya ngeliat di spion kanan saya, dia udah berubah tuh. Saya pelan-pelan saya ikutin jalan keluar. Kita kan tadi waktu timelinenya jam 1. Jam 1-an lah, jam 1 kurang lah. Saya setelah nganter mereka tuh jam 3-an, jam 3 kurang. 245 tadi? Iya, 245-an lah. Itu saya keluar ke gapura si Tanah Kusir itu. Mulai ada orang ngaji subuh. Dan saya, wah anjir. Dah, saya keluar, gapura di situ udah mulai subuh. Saya nyari masjid terdekat. Itu udah gak berani pulang saya. Gak berani pulang dalam arti, saya mungkin istirahat dulu nih. Saya bersihin badan untuk sholat, segala macamnya, ikut sholat di masjid terdekat, nggak jauh dari situ. Setelah kejadian itu, saya mutusin buat ikut sholat subuh, bersih-bersih, ya bersih-bersih raga juga, kayak cuci muka, kayak karena posisinya tuh udah pucat banget Mas, kayak apa ya,
kaget lah ketemu sesuatu yang belum pernah saya temuin gitu. Dan kejadiannya pun 2 kali dalam satu malam itu. Sebelumnya saya sholat subuh kan di sini banyak ada jemaah. Itu saya duduk ditawarin minum juga sama marbot ya, orang yang biasa jagain di masjid. Terus setelah sholat saya ditanyain karena plat nomor saya tuh terlihat dari jauh, dari kota Bekasi, jadinya mereka nanya tuh jauh banget gitu. Nah, itulah percakapan dimana saya baru tahu itu ternyata mereka itu sosok legend hantu yang ada di sekitaran sini. Kalau di bagian awal video tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Rahman yang menceritakan tentang pengalaman dari orang-orang yang pernah ngalamin kejadian horor di area makam Tanah Kusir ini. Kali ini kita akan mendengarkan pengalaman dari Pak Rahman yang mengalami sendiri kejadian horor selama bekerja sebagai perawat makam. Kalau untuk mistisnya sih ada, kalau tidur kayak semacam kayak ada yang nepok, apa ada yang niup kuping gitu. Cuman pikir saya sih nggak gimana ya, karena saya kan di sini niatnya kalau malam buat istirahat, nggak. Kalau udah lewat jam 1, jam 2 gitu kayak ada orang ketawa gitu. Ya sih kalau dibilang takut sih takut, cuma mau gimana lagi? Mau pulang jauh, nggak punya kendaraan ya kan. Pasrah aja lah, yang penting intinya saya di sini nggak niat ngeganggu. Di sini niatnya untuk istirahat, siang nyari duit, kerja ya kan. Itu doang, tapi alhamdulillah sih aman, nggak apa-apa. Pernah ada ya rawatan saya sih, jadi setiap hari kan saya sapuin, saya iniin. Dia mimpiin saya, dia bilang katanya, "Bang, makasih ya, makam saya udah dirawat, udah diurus." Nggak lama itu saya bangun pas, wah iya, kayak semacam yang ngimpi tapi gimana ya. Jadi dia tuh ngingetin biar saya tuh ngurusin makamnya dia gitu, biar selalu bersih apa gimana gitu. Tapi masih sampai sekarang pun masih saya rawat sih, masih keluarganya juga enak sama saya. Pernah saya ceritain juga sama keluarganya, "Bu, saya pernah diimpiin Bapak begini. Dan orang keluarganya pun heran kok bisa ya, katanya. Sedangkan saya enggak katanya. Gitu. Kerasukan dulu teman saya ada di sini, cuman ya nggak lama karena nama setan begituan kan. Intinya kalau kita di tempat beginian, kalau kita sopan, seenggaknya dia juga pun nggak mungkin ganggu kita. Gitu. Awalnya kita nongkrong sama teman di sini, ya minum-minum biasalah, ngobrol, kelewat waktunya maghrib, waktunya orang sembaya, waktunya orang ini kita masih di sini. Habis maghrib, pokoknya setelah azan lah, itu teman saya tahu jatuh, kita angkat udah kayak namanya orang pingsan gitu, lemes gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih bisa, saya pinggirin ke jalan, bisa sadar seperti semula lagi gitu loh. Cuman dia katanya dibilangin kalau mau nongkrong jangan di sini, cari tempat lain aja. Gitu. Kalau untuk penampakan, mungkin setannya takut sama saya, tapi ada banyak yang orang sini pengalaman. Tetangga saya nih sebelah didudukin genderuwo sampai nggak bisa nengok kanan kiri, hampir seminggu lah. Karena di belakang terkenanya di sini Pondringo namanya. Kalau di sini apa namanya ya? Ya Pondringo lah, pokoknya tempat-tempat begituan lah. Hal-hal bisnis tuh banyak di sini. Dulu pengalaman saya juga, teman saya ada cewek, ya teman lagi main, lewat waktunya maghrib berisik, akhirnya kerasupan. Tapi alhamdulillahnya bisa diobatin ya. Ya intinya semua tempat ada penghuninya lah. Kalau kita misalnya permisi, kemungkinan nggak bakalan dia ganggu kita, kita pun dalam kata arti nggak mungkin ganggu dia kan. Kita cuman sekedar ya nongkrong, happy, kumpul temen kan gitu. Kalau boleh tahu sosok yang
paling melegenda di Tanah Kusir ini Di sosok sini siapa? sih mitosnya di danau ini nih belakang. Mitosnya kita sih belum tahu langsung. Siluman buaya putih sama katak katanya segede rumah. Cuman kita sih belum tahu, namanya baru cerita ya kan. Kalau untuk suara-suara begitu kayak lagi malam tidur diketawain, sering. Cuman pikir saya ya namanya orang tidur mungkin halusinasi apa-apa gitu kan. Kita sih nggak nganggep bahwa itu, ya sebenarnya sih takut, cuman gimana ya, nggak mungkin setan makan manusia lah, pikir saya begitu doang. Saya yakin gitu. Ya pesan saya sih pengennya ya biar jangan PJLP doang yang dapat gaji, kayak saya ngerawat gitu dapat gaji meskipun sedikit. Kalau ada pemasukan per bulan kan lumayan. Di sini paling kita dapatnya dari bersih-bersih makam. Kalau setiap keluarga datang paling kadang 10.000, kadang 20. Kalau keluarganya baik kadang 50, kadang lebih. Tapi memang pemerintah nggak ada yang diangkat menjadi karyawan untuk perawat makam ini. Kalau untuk perawat-perawat sini saat ini belum ada. Kalau yang dapat gaji kan PJLP tuh. Kalau di sini kayak saya kan hitungannya apa sih namanya, pembantu lah. Jadi pembantunya PJLP itu dia punya rawatan, kita yang bersihin. Kalau rawatannya datang kita yang rapiin, ya dapatnya dari uang rokok itu, dari ahli waris, dari keluarga. Ini Pak buat kopi, ini Pak buat makan, paling gitu doang. Oke, untuk video kali ini gua rasa cukup, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Telusur buat kalian yang suka dengan konten-konten dokumenter horor seperti ini. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu mampir ke channel Lentar Malam. Yaudah, gua Jamal dari Lentar Malam dan Telusur pamit. Bye.